jangan kau dekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, buruk. Ya. Sesuatu yang akan membinasakan. Menghancurkan. Ya. Wasa sabila. Dan ini adalah jalan yang benar-benar akan mengubur semua kebaikan. Ini kan kalau kita bicara tentang hamil di luar nikah, ini kan artinya penggambaran yang sejatinya sudah begitu nyata di lapangan bahwa ada perbuatan zina. Nah, bagaimana Islam ini membedah soal zina ini? Karena yang pasti kita juga sering mendengar bahwa jangan sampai kita mendekati zina. Nah, kalau kita breakdown seperti apa? Sebelum kita membahas tentang jangan dekati zina, saya mohon izin untuk sedikit mengomentari berita dan informasi yang tadi kita dapatkan. Pertama, ini adalah bahan catatan dan evaluasi untuk kita semua. Muhasabah diri untuk khususnya para orang tua dalam menghadirkan pendidikan kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya. Selain itu juga peran lembaga pendidikan, peran sekolah, agar kemudian juga lebih ditingkatkan perhatian kepada anak-anak didiknya, terutama tentang akhlak tentang etika, tentang moral yang harus benar-benar dijaga. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi kita semua. Allah jauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik gitu ya. Terutama dari perkara yang disebut dengan hamil di luar nikah, atau lebih dalam lagi tentang terkait dengan zina. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi putra-putri kita dari perbuatan yang akan mengantarkan keburukan dalam hidupnya. Amin. Bicara tentang zina, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Ini menarik kalau kita bedah. Kenapa kalimatnya jangan dekati zina? Kenapa nggak langsung wala taznu gitu? Dan janganlah berzina. Tapi kalimat jangan dekati zina. Maknanya adalah Allah ingin menutup serapat-rapatnya setiap jalan, setiap peluang yang mengarahkan kita pada perbuatan zina. Karena biasanya orang itu, mohon maaf, akan terjerumus pada perbuatan zina karena peluangnya ada, karena jalannya ada. Sehingga langkah pertamanya adalah tutup rapat-rapat semua jalan yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka perintahnya adalah wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, kenapa disebut keji? Karena merugikan. Kenapa keji? Karena menghancurkan. Kenapa keji? Karena menjatuhkan seseorang pada hal-hal yang akan menjauhkan dia dalam kebahagiaan hidupnya. Dan wasa sabil, zina itu mengantarkan jalan yang buruk. Ya, maka dalam Islam kita dihadirkan jalan yang halal, namanya adalah nikah. Ya, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang membenci sunnahku atau menolak sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Maka Allah tutup rapat-rapat peluang untuk berzina dengan jangan dekati zina. Dan apa alternatifnya? Apa solusinya? Menikah. Nah, ini harus benar-benar menjadi sesuatu yang kita waspadai. Harus menjadi peringatan untuk kita semua. Perhatian kita semua. Kalau tadi kita dengarkan informasinya, ini seperti fenomena gunung es katanya begitu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina ini. Dan semua peluang atau jalan yang mengarahkan kepada perbuatan zina ditutup rapat-rapat. Sehingga tidak lagi ada informasi yang seperti tadi kita dengar. Iya, ini jadi keprihatinan kita semua, betul. Karena maksudnya apalagi kalau kita sudah jadi orang tua ya, rasanya tuh was-was terus begitu, Ahilman. Nah, kita bahas lebih jauh terkait zina. Zina itu kan macam-macam ya, Ahilman. Nggak cuma yang ada di bayangan kita yang zina, misalnya berhubungan seperti suami istri begitu. Tapi apa saja sih kemudian macam-macam zina yang juga harus kita waspadai, betul? Iya, kalau kita lihat segala anggota tubuh kita, yang ketika anggota tubuh ini diperturutkan hawa nafsunya pada sesuatu yang tidak baik, maka akan jatuh pada kategori yang disebut dengan zina tadi. Mata ada zinahnya, lisan ada zinahnya, tangan ada zinahnya, kaki ada zinahnya, termasuk kemaluan tentu ada zinah. Mata ketika tidak bisa terjaga dari memandang sesuatu yang haram, maka dia sudah masuk kategori itu. Maka dalam agama ini kita diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan ya. Kalaupun kadang ada yang bercanda gini, ya sekarang nundukin pandangan tapi di handphonenya ada sesuatu katanya. Iya juga sih. Maksudnya menundukkan hawa nafsu ya. Kemudian lisan juga ada zinahnya. Menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik. Tangan, pastikan kita hanya menyentuh yang halal untuk kita. Kaki, pastikan kita melangkah ke tempat yang Allah ridhai. Karena kalau tidak,
diperturutkan hawa nafsu ini, maka pada akhirnya kita akan terjerumus pada gerbang-gerbang yang mendekatkan kita pada kesalahan tadi. Ya termasuk sekarang kan mohon maaf ya, kalau ditanya, apa faktor terbesar seseorang itu memiliki hawa nafsu yang tinggi sehingga mengantarkan dia pada perbuatan yang buruk seperti zina? Kalau menurut pandangan saya, setidaknya ada 3 alasan. Okay. Yang pertama, tentu pergaulan ya. Ya, betul. Ya, pergaulan, lingkungan yang seakan-akan mengarahkan pada perbuatan buruk itu jadi jalan sebenarnya membawa seseorang pada perbuatan yang tidak baik itu. Terus yang kedua, memang pendidikan. Betul. Ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu, kurangnya dihadirkan pembekalan kepada adik-adik kita terkait bahayanya ini, gitu. Nah, ditambah sekarang yang ketiga, godaan kita apa? Gadget, ya? Tontonan. Tontonan, betul. Iya kan? Ya, apa yang dilihat masuk ke dalam pikiran, dicerna oleh pikiran, masuk ke dalam hati, itu yang kemudian hawa nafsu tinggi. Maka mohon izin, mohon maaf gitu ya. Ya sekarang kita kan fenomenanya setiap lihat handphone, rasanya kita harus memilah-milih itu tontonan kita. Karena itu sangat cepat masuk gitu. Ya, jadi udah mah pergaulannya seperti itu. Pola pendidikan yang kita dapatkan juga untuk adik-adik kita mungkin kurang perbekalan ilmu terkait bab itu. Ditambah tontonan yang dilihat di handphonenya, di layarnya, mengarahkan pada sesuatu yang tidak baik gitu. Dan itu secara fisik, mental juga belum siap. Betul. Gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya terjadilah fenomena yang tadi kita dengarkan gitu. Ya mudah-mudahan kita dijaga gitu dari itu semua. Amin. Artinya bahwa peluang zina itu dari anggota tubuh kita tuh ada. Ya. Tinggal bagaimana kemudian kita menata nafsu kita. Makanya nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu bisa dikendalikan. Karena fitrah ya itu. Karena fitrah. Setiap manusia hidup pasti punya nafsu. Nah maka nanti nafsu kan ada 3 ya. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul ammarah. Ya. Nafsul lawamah itu nafsu yang kemudian naik turun kan begitu. Ada mutmainnah mengarah pada ketenangan, kebaikan, ada ammarah kepada keburukan. Tadi kita bahas soal nafsu ya, ada lawamah, kemudian mutmainnah, sama ammarah. Satu lagi ammarah. Ya. Apa perbedaannya? Iya, tadi kalau kita bicara nafsu manusia, bahwa di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia adalah adanya nafsu. Nafsu itu kan kecenderungan ya, yang mengarahkan kepada keinginan. Nafsu nggak bisa dihilangkan. Nafsu hanya bisa dikendalikan. Maka nanti dalam proses menata nafsu ini kan, tadi ada 3. Ada lawamah, nafsu yang naik turun, tergantung keadaan yang dihadapi. Gitu. Ada kecenderungan kita taat, ada kecenderungan kita nggak taat. Ya. Kalau sedang punya masalah biasanya taat. Betul ya. Kalau sedang tidak punya masalah kadang-kadang jauh dari ketaatan. Nah, tapi ada nafsul mutmainnah. Ini yang diarahkan kepada kebaikan gitu. Nah, pemirsa, pagi ini diizinkan oleh Allah dilembutkan hatinya untuk menyimak tayangan kami, mendengarkan kebaikan. Ini kan ada nafsul mutmainnah, ingin gitu, ada kebaikan. Dan nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang kita harus perturutkan. Karena pada akhirnya nanti saat kita kembali kepada Allah yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu yang diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, ini yang harus kita perturutkan. Kejar terus. Tapi naudzubillah ada yang nafsul ammarah. Nafsu kecenderungan pada sesuatu yang buruk. Nah, ini tuh hadir karena apa? Karena disebabkan juga oleh ulah kita, oleh perbuatan kita. Nah, perbuatan zina itu kedolong oleh nafsul ammarah. Yang dihasilkan dari apa? Dari pola tontonan kita, pola pergaulan kita, pola pendidikan kita. Nah, itu yang kemudian mengarahkan pada nafsul ammarah tadi, sampai pada aja berbuat zina tadi. Makanya, mohon maaf ya, misalnya perilaku, mohon maaf, sering menonton video-video pornografi yang tidak baik itu kan ada efek ketagihan gitu. Dan itu akan merusak akal. Sehingga pada akhirnya yang dia bayangkan, yang dia pikirkan, yang dia cerna adalah tentang itu gitu. Sehingga itu kan jalan tuh yang ngarahin pada perbuatan zina tadi. Maka mulai hari ini tutup semua jalan yang akan mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik itu. Nah, ada nafsul ammarah yang harus kemudian diledakkan oleh kita. Bahkan kalau bisa diganti dengan nafsul mutmainnah. Maka bagaimana caranya? Ya, dalam agama kita kan ada di antara amalan-amalan yang bisa kita meredakan nafsu itu. Ya, salah satunya kan jaga sholat. Terus kan puasa. Nah, itu kan di antara amalan-amalan yang bisa meredakan nafsu kita sehingga diarahkan pada nafsu yang lebih baik. Jadi sholat kemudian ya, puasa, baca Quran. Ya kan termasuk juga hadir di majelis ilmu. Ini di antara cara-cara amalan yang bisa meredakan hawa nafsu kita. Dan bisa mengalihkan sebenarnya. Ya. Makanya kalau ada yang tanya, gimana caranya mengalihkan fokus kita pada fokus yang tidak baik kepada yang baik? Ya gampang. Ya alihkan fokusnya. Sibukkan dengan sesuatu yang baik, maka engkau akan lupa dengan sesuatu yang tidak baik kan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi makin sibuk kita dengan ketaatan, makin lupa kita dengan kemaksiatan. Karena mohon maaf, kenapa ada orang yang masih tenggelam dalam kemaksiatan? Karena
dia belum bisa menikmati nikmatnya ketaatan gitu. Kalau ada orang yang sudah tenggelam dalam ketaatan, maka perlahan tapi pasti dia akan lupa dengan kemaksiatan. So sekarang iman itu kan naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik turun. Iman bisa naik dengan ketaatan dan iman bisa turun dengan kemaksiatan. Berarti sekarang kalau iman kita ya mau terus signifikan pada kebaikan gitu ya, terus gitu ya, mantap di pada posisi yang baik, maka tingkatkan ketaatan atau kurangi kemaksiatan. Nah, tapi kalau sekarang ini maksiatnya udah keterlaluan gitu, udah mendarah daging gitu. Gimana ya bisa udah jadi gitu, hobi gitu. Iya. Ya caranya tingkatkan ketaatan. Nanti Paksa ya. perlahan-perlahan kemaksiatan kita akan hilang dan lupa karena ketaatan yang kita hadirkan. Begitu kira-kira. Masya Allah. Ahilman, Ya. tapi yang kemudian jadi fenomena yang saat ini juga menjadi perhatian kita adalah, mungkin itu tadi ya, karena saking luasnya dampak media sosial, banyak loh kemudian konten-konten yang justru mempertontonkan ya, mempertontonkan aib misalnya, yang itu tadi mendekati zina gitu, yang bahkan diakses juga oleh anak-anak kita gitu misalnya. Ya. Nah, berarti pengawasan orang tua itu juga Masya Allah ya. Betul. Wajib betul, gitu ya. Wajib. Begini, memang ini fenomena yang sering kita tanyakan juga dalam beberapa kajian parenting ya. Orang tua bertanya, Ahilman, bagaimana caranya agar anak kami gitu bisa lebih aware dan punya pengetahuan terkait dengan teknologi lah ya, terkait dengan sosial media hari ini. Kalau saya analogikan ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Gini analoginya, kalau kita punya rumah kita itu di samping sungai yang deras. Dan kita berusaha bagaimana agar anak kita tidak tenggelam pada sungai yang deras itu. Kan ada 3 caranya. 1, larang anak kita biar nggak main di luar. Ya. 2, pagari rumah kita dengan sepagar-pagarnya agar anak kita tidak tenggelam pada sungai yang arus deras itu. Atau yang ketiga, ajarkan anak kita berenang. Yang ketika nanti arus itu datang, dia akan siap untuk berenang. Kira-kira begitu analoginya. Iya, setuju. Kita bayangkan bahwa arus teknologi itu seperti arus derasnya sungai gitu. Gadget itu, kemudian sosial media yang hari ini terjadi itu anggap seperti derasnya arus sungai tadi. Yang nggak bisa kita bendung. Yang nggak bisa kita bendung. Betul. 3 pilihan. Pertama, larang anak kita untuk nggak main. Tapi rasanya agak susah. Sulit. 2, pagari anak kita dengan platform yang bisa lebih menjaga mereka. Mungkin bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang anak kita lebih pintar dibanding kita. Betul. Ya kan? Mereka jauh lebih cerdas dan lebih tahu gimana cara keluarnya. Ngakalinnya. Atau yang ketiga pilihannya adalah bekali anak kita dengan ilmu. Sibukkan mereka dengan pendidikan. Sehingga ketika arus itu datang, dia bisa lebih siap menghadapinya. Kalau saya ditanya, kalau Ahilman masuk kategori yang mana? Kalau saya, sepertinya saya masuk kategori yang ketiga inginnya. Jadi kita bekali anak kita dengan pendidikan. Masukkan anak kita ke sekolah yang membuat dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Dan dia tahu persis mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ini pada akhirnya nanti akan mengarahkan anak kita untuk bisa memilih dengan sendirinya. Nggak ada paksaan gitu ya. Akan muncul kesadaran dalam hati yang paling dalam. Walaupun di awal tentu harus agak semi-semi memaksakan gitu ya. Agak sedikit kencang lah ke anak kita. Tapi kalau untuk kebaikan nggak jadi masalah gitu. Nah saya kira ini penting kita hadirkan. Maka ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Pihak orang tua bertanggung jawab. Pihak sekolah bertanggung jawab. Ketika ini bersinergi, menghadirkan pola pendidikan yang mengarahkan pada penjagaan moral terbaik, maka insya Allah, pelan-pelan setidaknya jalan-jalan yang mengarahkan pada perbuatan zina tadi, itu bisa ditutup. Dan kita bisa jauhi dengan baik. Oke, betul. Iya kan? Karena ya kalau kita tidak berusaha, rasanya juga agak susah gitu. Maka ini kan tantangannya luar biasa, tapi kita juga harus yakin. Makin berat tantangannya, makin besar pahalanya. Insya Allah, amin, amin. Ya, kalau kita bicara soal dampak dari perilaku zina, memang maksudnya kan banyak ya. Tapi dalam Islam itu akan seperti apa ya? Kerusakan atau keburukan yang mungkin timbul dan pasti timbul karena akibat perbuatan zina. Iya, di dalam Al-Quran ketika Allah menyampaikan wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, buruk. Sesuatu yang akan membinasakan, menghancurkan, ya, wasa sabila. Dan ini adalah jalan yang benar-benar akan mengubur semua kebaikan. Makanya kalau ditanya apa dampak dari perbuatan zina, bicara dosa, jelas dosa besar. Segera bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara bertaubatnya? Tentu yang pertama menyesal dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Yang kedua dia berhenti, ya, untuk melakukan dosa itu. Dan ketiga dia perbaiki diri. Walaupun nanti kan ada lagi pembahasan lain terkait dengan hukumannya kan. Itu tentu lebih panjang lagi gitu. Tapi yang pasti adalah siapapun mohon maaf ya. Di antara kita yang barangkali pernah terjerumus pada perbuatan itu. Segera bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Berhenti.
tinggalkan. Dan benar-benar kita minta ampun, jangan mengulangi lagi. Agar kemudian dengan izinnya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah kemudian, kalau bicara dampak, ya Rob, dampaknya kita bisa bedah dalam beberapa aspek. Iya. Secara spiritual, tentu orang yang berzina itu tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Iya. Betul. Kenapa? Karena yang dibayangkan dalam dalam benaknya adalah sesuatu yang buruk tadi. Sesuatu yang buruk tadi. Ya jangankan perbuatan zina ya, Mbak Mila. Perbuatan maksiat lain saja yang kita lakukan itu berpengaruh pada ibadah kita. Makanya satu kali ada perkataan ulama kalau tidak salah, ketika engkau terbangun di sepertiga malam dan hati serta tubuhmu tak dilembutkan untuk mendirikan sholat tahajud, coba lihat siang hari engkau berbuat maksiat apa sehingga engkau tak dimudahkan untuk menunaikan kebaikan itu. Ya, maka dampak spiritualnya akan terasa, tidak akan merasakan nikmat dalam ibadah. Secara sosial, malu misalnya ya, malu. Itu jelas. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar. Dan kalau kemudian mohon maaf ya, dia menikah pada usia-usia yang belum sewajarnya dan belum matang, yang terjadi kan secara sosial juga berpengaruh. Belum lagi emosional, kecenderungan mohon maaf, temperamen, ya mudah marah. Itu kan berangkat dari perbuatan yang buruk tadi. Maka Allah menggambarkan wasa'a sabila. Belum lagi secara intelektual, itu tuh menipis cara dia memahami sesuatu. Dan kemungkinan untuk putus sekolah juga sangat besar. Sangat besar, ya kan? Ya karena otomatis kan akan ada risiko-risiko yang terus mengalir karena perbuatan buruk tadi. Maka Allah itu tidak mungkin melarang sesuatu kecuali di balik itu ada keburukan yang sangat nyata. Maka Allah jelas melarang. Berbuatnya jelas dilarang, mendekatinya saja sudah dilarang. Maka ini jadi pelajaran untuk kita semua agar menutup rapat-rapat semua jalan yang mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik itu. Dan semoga Allah melindungi kita, menjaga kita. Maka duhai para orang tua gitu ya, doakan anaknya agar senantiasa dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Di antara doa yang mungkin bisa dibaca, salah satunya adalah Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doakan agar kita dihindarkan dari sesuatu yang madarat untuk kita. Insyaallah jika ini dihadirkan dengan doa yang baik, pendidikan yang baik, dan kerjasama yang baik di antara semua pihak, semoga kita semua benar-benar dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat zina. Amin. Ahilman, ini juga menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin keresahan saya. Namanya juga orang tua begitu ya, atau mungkin kita juga bersosialisasi. Kadang-kadang kita juga melihat sesuatu yang nyerempet-nyerempet seperti itu. Kita ingin mengingatkan sebenarnya, tapi bagaimana ya adabnya? Kadang-kadang ada orang yang diingatkan begitu ya, malah justru penolakannya lebih luar biasa, lebih defensif begitu Ahilman. Bagaimana ya baiknya ya kalau kita melihat sesuatu yang arahnya tuh ke kemungkaran gitu. Iya, baginda Nabi ingatkan kepada kita dengan 3 cara kan. Jika engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tak bisa, dengan lisanmu. Jika tak bisa, dengan hatimu. Maksudnya apa? Pertama, dengan tangan itu maksudnya apa? Dengan tanda tangan, dengan kebijakan, dengan aturan. Maka ini juga otokritik ya untuk kita semua gitu. Yang hari ini sedang dikasih jabatan, yang hari ini sedang dikasih otoritas untuk kemudian memberikan satu kebijakan yang bisa menjaga anak-anak kita dari sesuatu yang buruk, ayo gunakan perdanya. Ya kan, gunakan aturannya agar bisa terlindungilah generasi kita dari sesuatu yang tidak buruk tadi. Nah kita bukan pejabat, kita bukan pemegang kebijakan, maka lisan minimal ingatkan dengan lisan. Kalau misalnya lisan kita tidak bersuara, minimal kan jempol kita bisa ngetik dan sosial media kita bisa bersuara, maka share yang baik-baik, tayangkan yang baik-baik, kemukakan bahwa kita nggak sependapat dan nggak setuju dengan perbuatan buruk itu. Baru yang ketiga, ya kalau tangan nggak bisa, lisan nggak bisa, maka hati menolak. Minimal kita menolak bahwa perbuatan itu memang tidak baik. Karena ya masalahnya sih kita suka anggap bahwa itu biasa aja gitu. Jadi pada akhirnya sesuatu yang dibiasakan jadi kebiasaan dan jadi biasa aja gitu. Nah ini jadi PR kita bersama. Baik.